Shalom saudaraku, apa kabarmu saat ini? Saya percaya kita semua pasti dalam lindungan Tuhan. Kita semua pasti diberkati Tuhan. Sekalipun saat ini dunia masih takut dengan virus yang sedang mewabah, sedang menjadi pandemik. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, tetap mari kita sisihkan waktu kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah masuk pada pelajaran yang baru, dan sahabat ini pelajaran yang pertama dengan judul keunikan Alkitab. Kita akan bahas keunikan daripada Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala sejenak. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi pikiran kami, agar kami boleh memahami akan kebenaran firman yang siap kami renungkan saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa Alkitab yang kita miliki adalah inspirasi dari Allah sendiri. Inspirasi diberikan kepada manusia, kemudian manusia menulisnya dalam bahasa manusia. Karena itu saudaraku, tidak diragukan lagi bahwa Alkitab kita adalah buku yang paling istimewa, buku yang paling unik, buku yang juga menjadi kebutuhan daripada umat-umat Tuhan di muka bumi ini. Saudaraku, 66 kitab dari Alkitab yang kita miliki ditulis dalam periode kurang lebih 1500 tahun, sungguh luar biasa, dan ditulis oleh kurang lebih 40 orang penulis dalam latar belakang yang berbeda-beda. Alkitab yang kita miliki saat ini sudah diterjemahkan kurang lebih 90% daripada bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Karena itu saudaraku, kita akan coba ringkaskan pelajaran kita dengan 5 poin penting yang kiranya ini boleh menjadi penuntun bagi kita untuk kita boleh pahami lebih dalam akan kebenaran Alkitab ini. Yang pertama, kita akan belajar tema utama daripada Alkitab itu. Kemudian, kita akan bahas juga asal mulanya. Ketiga, kita akan bahas tentang nubuatan-nubuatannya. Dan yang keempat, pengaturan sejarahnya. Yang kelima, kuasa yang mengubahkan. Saudaraku, sungguh luar biasa. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tema utamanya. Ulangan 32 ayat 47, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Di atas segalanya, Alkitab adalah firman Allah. Itu adalah pekabaran yang dituliskan Allah bagi kita. Apakah pekabaran itu? Di dunia yang binasa, Allah ingin memberi kita hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Bagaimana dia melakukannya? Ibrani 5 ayat 9, melalui Yesus Kristus sebagai tema utama Alkitab, Dia adalah pokok keselamatan kita. Perjanjian lama memberitahukan tentang Dia, dan perjanjian baru memperkenalkan Dia. Keduanya menyatakan kuasa penebusannya dan menubuatkan masa depan yang mulia yang telah disediakan bagi kita. Kemudian pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengatakan bahwa Allah ingin agar Anda menerima Yesus sebagai juru selamat Anda, untuk tetap setia kepada firman-Nya dan untuk memberitakan pekabarannya kepada dunia. Nyonya White dalam buku Step to Christ, chapter 10, halaman 88. Mengenai perjanjian lama, Yesus mengatakan lebih benar lagi mengenai perjanjian baru. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, Sang Penebus, yang di dalamnya kita mengharapkan pusat kehidupan kekal. Yohanes 5 ayat yang ke-39. Memang seluruh Alkitab menceritakan dari hal Yesus Kristus, mulai dari catatan pertama dalam Kejadian. Tanpa Dia, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sesungguhnya Aku datang segera. Kita membaca mengenai pekerjaannya serta mendengar suaranya. Yohanes 1 ayat 3, Wahyu 22 ayat yang ke-12. Jika engkau mau berkenalan dengan juru selamat, pelajarilah kitab suci. Kemudian poin yang kedua, yaitu asal mulanya. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Dia mempengaruhi pikiran berbagai orang, sehingga mereka menulis pekabaran Allah
dengan kata-kata mereka sendiri. Apa persamaan yang dimiliki oleh orang-orang ini? Mari kita lihat. Musa, dia seorang pemimpin politik dan dia juga adalah seorang militer. Amos, seorang peternak dan petani. Samuel dan Yeremia, orang muda dan juga imam. Daud dan Salomo adalah raja. Yeskiel dan Daniel, dia menulis di pembuangan. Matius adalah pemungut cukai. Paulus, seorang Farisi, dan bukan hanya itu, dia juga adalah pengelana tanpa lelah. Yohanes, seorang lelaki tua di penjara di pulau. Lukas, seorang dokter, seorang sejarawan, namun juga latar belakangnya adalah penyembah berhala. Petrus, dia adalah nelayan. Saudara, profesi yang berbeda-beda, usia yang berbeda-beda, tingkat pendidikan yang berbeda-beda, kebangsaan yang berbeda, keadaan yang berbeda, tetapi semuanya digunakan oleh Allah. Kemudian poin selanjutnya yaitu nubuatan-nubuatannya. Amos 3:7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Sekitar 35% dari isi Alkitab adalah nubuatan. Allah menubuatkan apa yang akan terjadi. Bahkan nubuatan-nubuatan tentang kehidupan dan pelayanan Yesus yang sangat luar biasa. Mari kita lihat sedikit nubuatan tentang Yesus. Sudah dituliskan di dalam perjanjian lama. Yeremia pasal 33 ayat 15. Dia adalah keturunan Daud. Kemudian Mika 5 ayat 2. Dia akan lahir di Bethlehem dan jadi seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepada Mika. Maleakhi 3 ayat 1. Yohanes Pembaptis datang sebelumnya. Dan benar, ini kemudian dinyatakan di perjanjian baru. Sakaria 9 ayat 9. Dia masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai. Sudah dinubuatkan dan terjadi seperti yang dinubuatkan. Yesaya 53 ayat 5. Dia dipukuli dan dilukai. Dan itu yang terjadi dengan Yesus. Yesaya 53 ayat 7. Dia tidak membela diri. Sakaria 13 ayat 7. Murid-muridnya meninggalkan dia. Mazmur 22 ayat 17. Tangan dan kakinya dipaku. Mazmur 22 ayat 18. Mereka membagi-bagi pakaiannya. Yesaya 53 ayat 9. Dia dimakamkan di antara orang kaya. Mazmur 16 ayat 10. Tubuhnya tidak rusak. Hosea 6 ayat 2. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Semua nubuatan-nubuatan ini persis digenapi seperti yang dituliskan di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru menggenapinya. Kemudian saudaraku, nubuatan-nubuatan ini dipenuhi dengan ketelitian yang luar biasa. Inilah bukti kuat bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus juga menubuatkan peristiwa masa depan, kematian dan kebangkitannya sendiri, kehancuran Yerusalem, bahkan kedatangannya yang kedua kali. Segala sesuatu terjadi seperti yang telah Dia nubuatkan, sehingga kita dapat yakin bahwa nubuatan terakhir pasti akan digenapi. Yesus akan datang kembali. Kemudian poin selanjutnya itu pengaturan sejarahnya. 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Alkitab adalah buku sejarah, tidak seperti buku suci lainnya yang utamanya berisi pemikiran filosofis. Secara spesifik, orang-orang, peristiwa, tempat, kota, gunung, dan sungai disebutkan. Fokus perjanjian lama adalah sejarah orang-orang yang menunggu kedatangan Mesias. Sedangkan fokus perjanjian baru adalah penggenapan janji itu. Yesus dan peristiwa sejarah kebangkitannya. Ada hal-hal yang spesifik tentang makamnya, pemiliknya, penjaga di pintu, meterai para imam. Bahkan para wanita dan para murid melihat Yesus dan menyentuhnya. Alkitab menceritakan bagaimana Yesus makan, berjalan, dan berbicara dengan mereka. Alkitab menjelaskan kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang sesungguhnya. Alkitab juga menyatakan bahwa itu adalah buah sulung dari kebangkitan kita di masa depan. 1 Korintus 15 ayat 20. Oleh karena itu, kita dapat yakin bahwa kebangkitan kita juga akan menjadi sebuah peristiwa yang sesungguhnya. Kemudian poin yang terakhir ialah kuasanya yang mengubahkan.
Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Saudara, Allah menggunakan Alkitab untuk menggerakkan kita untuk insaf, bertobat dari perubahan hidup. Alkitab juga mengubah orang, keluarga, dan seluruh bangsa. Ketika Raja Yosia menemukan kitab Taurat, dia sangat tersentuh. Dia mendorong orang lain untuk membuat perubahan dalam hidup mereka, sehingga mengubah seluruh bangsa. 2 Raja-Raja 22 ayat 3-20. Kekuatan Alkitab mengubahkan, dan itu adalah salah satu sifat yang paling khas. Ribuan kehidupan yang diubahkan adalah bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan. Nyonya White dalam buku The Ministry of Healing, chapter 39, page 458, dia berkata, seluruh Alkitab adalah merupakan wahyu tentang kemuliaan Allah di dalam Kristus. Diterima, dipercaya, dipatuhi, itu adalah alat besar dalam perubahan karakter. Merupakan penggerak yang agung, kekuatan yang mendorong, yang mempercepat, kekuatan fisik, mental, dan spiritual, dan mengarahkan kehidupan ke arah yang benar. Saudara-saudaraku, setelah kita membuktikan akan keunikan Alkitab, apakah saudara yakin bahwa benar Alkitab itu diinspirasikan untuk saya dan saudara? Benarkah Alkitab itu bisa mengubah saya? Saudara, bukti-bukti Alkitab menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Alkitab persis terjadi seperti yang disampaikan di dalam firman-Nya. Karena itu saudaraku, mari kita gunakan waktu kita untuk datang mempelajari akan Alkitab, memperdalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan tetap kuat menghadapi hari-hari yang jahat di hadapan kita. Di hadapan kita sudah terbentang hal-hal yang sepertinya membuat kita penuh dengan kekhawatiran. Tetapi ingat, ada janji-janji firman Tuhan yang berikan kekuatan bagi saya dan saudara. Mari kita gunakan waktu kita untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan berikan kekuatan iman bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau akan perjelas akan kebenaran firman yang sudah kami terima saat ini. Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami, dan Engkau tetap mengarahkan kami kepada jalan-jalan-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, rencana kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian kita semua. Shalom.